Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung oleh kita karena sangat banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita sehingga kita bisa, terutama nikmat taufik, sehingga kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada hadis 197. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janibin. Anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ista'mala mempekerjakan sapa Rasulullah rajulan ing wong lanang ala Khaybar ing atase
pira-pira kebun kurma daerah Khaybar. Faja'ahu nuli teka sapa rajul ing Kanjeng Nabi bitamrin kelawan nggawa kurma janibin kang bagus, jenis kang apik kang bagus. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu tamri Khaybar hakadha, ana ta utawi saben-saben kurma Khaybar iku hakadha kaya mengkene baguse. Qala jawab sapa rajul, la boten, wallahi demi Allah ya Rasulullah, inna sak temene kita iku lana khudu yakti bener ngalap sapa kita as-sa'a ing sak min hadza saking iki janib bisa'aini kelawan rong sak bisalasati tegese kelawan telung sak. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taf'al, aja nglakoni sapa sira, biya ngedala sapa sira al jam'a ing kumpulan kurma kang elek bidarahimi kelawan pira-pira dirham. Summa ibta'i nuli tuku sapa sira bidarahimi kelawan pira-pira dirham janiban ing kurma, janib kurma kang jenis apik. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang larangan riba, yaitu salah satu jenis riba yang disebut dengan ribal fadl. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengurus kebun kurma yang ada di Khaybar. Kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi dengan membawa kurma dengan jenis yang bagus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apakah setiap kurma Khaybar itu seperti ini bagusnya? Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Rasulullah, demi Allah tidak semuanya bagus seperti ini. Inna la na'khudhu sa'a, sesungguhnya kami mengambil satu sa' dari kurma yang bagus ini dengan 2 sa', dengan 3 sa'. Maksudnya dengan 3 sa'. Di sini diralat bisa'aini bisalasah. Badal ghalat artinya 1 sa' itu diganti dengan 3 sa' kurma yang jelek. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, jangan kamu lakukan. Juallah kurma-kurma yang jelek itu dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita pelajari dalam fikih bahwa apabila seseorang melakukan akad jual beli dengan ilah dan jenis yang sama, maka disyaratkan agar tidak terjadi riba. Salah satunya yang berkaitan dengan hadis ini, salah satunya bahwa takarannya atau timbangannya itu harus sama. Jadi timbangan atau takarannya itu harus sama. Tidak boleh salah satu dari keduanya itu berbeda atau lebih banyak dari yang lainnya.
Itu syarat. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi riba yang disebut dengan ribal fadl. Satu illah sama jenisnya. Illahnya dalam riba itu yang sudah kita pelajari dalam fikih, ada kalanya dia adalah makanan, ada kalanya dia adalah naked. Kalau naked itu emas dan perak, yang kedua adalah berupa makanan. Itu illahnya. Semoga masih ingat, kita sudah pelajari berkali-kali dulu dalam matan Abi Suja. Nah, ketika satu ilahnya itu sama, misalnya naked ilahnya, kemudian jenisnya juga sama, jual emas dengan emas atau jual perak dengan perak. Di sini ilahnya sama, yaitu naked, kemudian jenisnya juga sama, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau emas dengan perak itu namanya jenisnya beda meskipun satu ilah. Atau makanan, ilahnya makanan, misalnya beras dengan beras, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma. Itu namanya jenisnya sama, ilahnya juga sama. Tapi kalau kurma dengan beras, misalnya jagung dengan beras, maka itu ilahnya sama, yaitu makanan, tetapi jenisnya berbeda. Ini gambaran saja. Kita tidak akan terangkan semua jenis riba, tetapi yang berkaitan saja dengan hadis ini. Nah, yang berkaitan dengan hadis ini disebutkan bahwa laki-laki ini yang dipekerjakan oleh Nabi untuk mengurus kurma yang ada di tanah Khaybar, itu membawa hasil atau membawa kurma kepada Nabi dengan kurma yang bagus. Kurma yang bagus, namanya janib, itu kurma yang bagus. Sehingga Nabi kemudian bertanya, apakah semua kurma Khaybar itu bagusnya kayak begini? Apakah semuanya begini? Kok yang dibawa ini yang bagus? Apakah semua kurma Khaybar itu kayak begini? Laki-laki itu menjawab, enggak wahai Rasulullah. Ini kami, kenapa kami membawa yang bagus ini? Kami tukar, artinya kami jual beli kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Yaitu kami menjual kurma 3 sok kami jual dengan 1 sok kurma yang bagus. Jadi 3 sok kurma yang jelek itu kami jual dengan 1 sok kurma yang bagus. Nah, jadi jual belinya barter kurma dengan kurma, berarti 1 ilah kemudian 1 jenis, sama-sama kurma. Yang 1 kurma bagus, yang 1 kurma yang jelek. Di sini ada perbedaan takaran. Kalau takaran kurma yang jeleknya itu 3 sok, kemudian kurma bagusnya dapat 1 sok. Berarti di sini apa? Tafadhul, ada yang lebih dari keduanya. Maka ini namanya ribal fadl, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena itu Nabi mengatakan la taf'al, kamu jangan lakukan itu, karena itu adalah riba. Jadi nggak boleh seseorang misalnya jual beras dengan beras jenis bagus, misalnya dengan beras jenis yang kurang bagus. Kemudian dia jual jenis yang bagus itu misalnya 1 kilo dibeli dengan beras yang kurang bagus 2 kilo. Itu tidak boleh, itu namanya ribal fadl, hukumnya haram. Tapi kalau beda jenis, misalnya beli beras dengan jagung, berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo, maka itu boleh. Nah, karena jenisnya berbeda. Tapi kalau jenisnya sama, otomatis ilahnya juga sama, maka di sini enggak
ada yang lebih dari salah satu keduanya, harus sama ukurannya. Kalau kurma 1 kilo, ya dengan kurma 1 kilo. Kalau beras 1 kilo, maka dengan beras 1 kilo harus sama timbangannya atau takarannya, tidak boleh berbeda. Kalau emas 1 gram, maka dengan emas 1 gram, tidak boleh ada yang lebih di antara keduanya. Itu aturannya. Aturannya seperti itu agar tidak terjadi ribal fadl. Maka Nabi di sini memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kalau kamu menginginkan kurma yang bagus, caranya bukan seperti itu, bukan jual beli kurma dengan kurma. Caranya, kalau kamu punya kurma yang jelek, pengen dapat kurma yang bagus, pertama, kurma kamu yang jelek itu kamu jual dengan dirham. Dijual dengan dirham. Kalau dirham sama kurma itu sudah beda illah, itu sudah beda beda jenis, nggak ada riba di situ. Tidak ada riba. Kalau beda illah dan beda jenis, nggak ada riba. Maka kamu jual dulu, kamu jual kurma kamu dengan dirham. Setelah kamu dapat duit dirham, kemudian kamu beli kurma yang bagus dengan dirham itu. Maka nggak ada riba, hasilnya sama-sama dapat sama-sama dapat kurma yang bagus. Hanya saja prosesnya agak lama sedikit. Kalau yang pertama tadi yang haram langsung ditukar kurma dengan kurma bagus kurma jelek ditukar dengan kurma bagus dengan akad jual beli. Itu langsung dapat. Kalau ini nikung sedikit. Dia jual kurma yang jelek dengan dirham, dapat duit berupa dirham. Kalau sekarang misalnya kita ingin beras, misalnya sekarang ya, ada beras yang bagus, beras kita jelek. Kita ingin beras yang bagus. Tidak langsung beras kita ditukar dengan beras yang bagus itu. Kita jual dulu beras kita, dapat duit, kemudian duit itu kita pakai untuk beli beras yang bagus. Caranya begitu agar tidak terjadi riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun riba dengan jenis ini sekarang ini sudah jarang terjadi. Kenapa? Karena sekarang kita kebanyakan dalam melakukan transaksi jual beli itu menggunakan mata uang, bukan secara barter. Jual belinya tidak secara barter, tetapi dengan menggunakan uang kebanyakan. Jika pakai uang, dipastikan tidak akan terjadi riba. Membeli sesuatu dengan uang tidak terjadi riba. Kenapa? Karena uang sendiri dalam mazhab Syafi'i, uang kertas atau logam yang bukan dirham atau dinar, itu bukan, dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk naqd, sehingga jual beli dengan uang itu tidak ada persyaratan yang apabila tidak dipenuhi maka terjadi riba, itu tidak ada. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Ini masalah hukum ya, masalah riba. Riba haram bil ijma', karena ada nas yang menunjukkan tentang keharamannya. Qala Allah Ta'ala ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Karena itu janganlah seseorang kemudian menghalalkan riba. Banyak orang yang jatuh pada riba, tetapi jangan sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan nas Al-Quran. Dan hadis ini juga salah satu dalil tentang haramnya riba, yaitu salah satu jenis riba yang disebut dengan ribal fadl. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim wa bana biha wa huwa halal wa matat bisarifin. Boleh bisarifin atau bisarifa, boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. An Ibni Abbas, saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala wasdawa sapa Ibnu Abbas tazawwaja akad nikah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunata ing Maimunah wa huwa halih utawi kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram wa bana biha wa banalan gauli biha kelawan Maimunah wa huwa halih utawi kanjeng Nabi iku halalun wong kang halal wa matat lan mati sapa wafat sita sapa Maimunah bisarifah atau bisarifin ing dalam tanah Sarif. Nah, di sini ada istilah muhrim sama halal. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi sebuah istilah penggunaannya, maknanya itu berbeda-beda tergantung kepada konteks pembicaraannya. Kita berbicara tentang apa? Kalau kita mengatakan misalnya hadzat ta'am halalun, maka artinya boleh dimakan, halal. Boleh untuk dimakan. Tapi di sini bukan halal itu. Melihat konteks pembicaraannya, jangan seseorang itu memaknai hanya berdasarkan kosakata yang dia hafal dari kursusan misalnya. Tidak cukup untuk memahami sebuah ayat atau hadis dengan hanya sekedar itu. Tetapi kita harus memahami istilah-istilah di dalam disiplin ilmu yang sedang kita kaji. Kalau kita di sini membahas tentang masalah haji atau umrah. Haji atau umrah, maka ada istilah muhrim, ada istilah halal. Jadi halal di sini kebalikan dari muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram haji atau umrah, itu namanya muhrim. Muhrim apa artinya? Orang yang sedang ihram. Dari ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun. Orang yang sedang ihram haji atau umrah. Ihram itu dia sudah niat untuk haji atau umrah, kemudian dalam proses pelaksanaan ibadah haji atau umrah dia belum mengakhiri haji atau umrahnya, belum melakukan tahallul, maka itu dia dikatakan muhrim. Paham? Bukan muhrim sebab kata orang yang keliru mengatakan kita bukan muhrim, bukan itu. Kalau itu salah kaprah, ya, salah kaprah. Karena itu maksud dia adalah mahram. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi selamanya itu namanya mahram. Ibu, kemudian adik perempuan, saudara perempuan itu namanya apa? Mahram. Istilahnya bukan muhrim. Nah, ya memang betul kalau dia bilang kita bukan muhrim, betul karena nggak di Mekah, kita sedang di sini tidak sedang haji, ya, tidak sedang haji atau tidak sedang umrah. Tetapi yang dia kehendaki kan nggak seperti itu. Jadi muhrim itu artinya orang yang sedang ihram haji atau umrah. Kalau halal itu berarti orang yang tidak sedang haji atau umrah. Seperti kita sekarang ini halal, bukan karena kita tidak sedang haji, tidak sedang umrah. Paham? Nah, ini istilah. Karena kalau enggak nanti keliru dalam pemahaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi melakukan akad nikah dengan Maimunah. Maimunah siapa? Maimunah bintul Harith.
Maimunah bintul Harits Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhrimun, dalam kondisi Nabi sedang ihram. Jadi Nabi melakukan akad nikah, menikahi Maimunah bintul Harits di saat Nabi sedang ihram. Dan wabana biha, artinya beliau melakukan hubungan suami istri ketika Nabi sudah halal, artinya sudah keluar dari ihram. Wa matat bisarifa atau bisarifid, dan Maimunah ini wafat di daerah Sarif. Hadirin rahimakumullah, secara zahir hadis ini bertentangan dengan pendapat dari jumhur para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama itu mengatakan bahwasanya haram hukumnya melakukan akad nikah di saat seseorang sedang ihram. Tidak boleh atau haram bagi orang yang muhrim, orang yang sedang ihram haji atau umrah untuk menikah, dan haram juga untuk menikahkan orang lain. Itu pendapat siapa? Pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama mengatakan itu. Kenapa? Karena ada hadis yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkahu. La yankihul muhrim wa la yunkahu. Orang yang ihram itu tidak menikah dan juga tidak dinikahkan. Tidak menikahkan, tidak dinikahkan. Itu orang yang ihram. Berdasarkan hadis ini jumhurul ulama mengatakan haram hukumnya menikah atau menikahkan seseorang di saat seseorang itu sedang ihram. Nah, hadis ini hanya dipegangi oleh sebagian kecil para ulama yang menyatakan bahwa Nabi itu menikahi Maimunah bintul Harits di saat Nabi sedang ihram. Sebagian ulama atau itu mengatakan Nabi menikahi Maimunah tidak sedang ihram, tetapi beliau sudah halal, artinya tidak sedang ihram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini wa matat bisarifin atau bisarifa, menjelaskan tentang Maimunah bintul Harits yang wafat di daerah Sarif. Sarif itu adalah daerah di antara Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam sebuah perjalanan dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum sampai di Al-Madinah beliau wafat. Tepatnya pada tahun 51 Hijriyah. 51 Hijriyah. Ini tahun wafatnya siapa? Maimunah bintul Harits Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan wasta'mala rajulan minal ansar. Ba'atha ngutus sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngutus utawa ngirim sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing sekelompok tentara. Wasta'mala lan nganggo tegese ngangkat pemimpin sapa kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang minal ansori saking ansor. Wa amarahum lan perintah sapa kanjeng Nabi ing jais ing sariyah ayuti'uhu
ing yen taat sapa sariyah ing rajul. Fa ghadiba nuli muring-muring sapa rajul. Faqala nuli ngucap sapa rajul, alaisa amarakumun nabiyyu an tuti'uni, alaisa ana ta ora wis perintah sapa wis perintah ing sira kabeh sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam antuti'uni ing yen taat sapa sira kabeh ing ingsun. Qalu jawab sapa sariyah, bala inggih. Qala ngucap sapa rajul, fajma'u mongko ngumpulna sapa sira kabeh hataban ing kayu bakar. Fajama'u nuli ngumpulaken sapa sariyah ing kayu bakar. Faqala nuli ngucap sapa rajul, auqidu nyumeta sapa sira kabeh naron ing geni. Faqaduha nuli nyumet sapa sariyah ing geni. Faqala nuli ngucap sapa rajul, udkhuluha mlebu sapa sira kabeh ing geni. Fahamu maka pada bingung sapa sariyah. Waja'ala lan dateaken sapa waja'ala lan dateaken ba'dhum ing sebagiane iku yumsiku nyekel sapa ba'duhum ba'dan ing sebagian kang weneh. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa sariyah, farorna wus melayu sapa kita ilan nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari sangking geni, sangking neraka. Famazalu mangka ora kingsir-kingsir sapa sariyah hatta khamidat sehingga dadi mati apa annaru geni. Fasakana nuli anteng apa ghadabuhu muring-muringe rajul. Fabalagha mangka tumeka apa khabar annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng nabi, lau dakhaluha lamun mlebu sapa sariyah ing geni, ma kharaju mangka ora metu sapa sariyah minha saking geni ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. At-ta'atu utawi ta'at iku fil ma'rufi ing dalem kebagusan. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan tentara dan menjadikan salah seorang laki-laki dari Ansar sebagai pemimpinnya. Dan Nabi memerintahkan kepada mereka, para tentara, untuk mentaati pemimpinnya. Laki-laki itu sebagai pemimpin dari bala tentaranya. Faghadiba, di tengah perjalanan, laki-laki yang dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin itu marah, emosi. Kemudian di tengah emosinya, pemimpinnya itu, laki-laki yang diangkat Nabi jadi pemimpin tentara itu mengatakan di tengah marahnya, bukankah Nabi memerintahkan kalian untuk mentaatiku? Kemudian semuanya menjawab, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu sekarang kumpulkan kayu bakar, kalian kumpulkan kayu bakar. Maka ditaati, mereka mencari kayu bakar dan mengumpulkan kayu bakar. Kemudian laki-laki ini yang jadi pemimpinnya itu mengatakan, sekarang nyalakan api di kayu bakar itu, dinyalakan. Kemudian dinyalakan oleh mereka. Setelah apinya itu menyala, kemudian laki-laki itu mengatakan, sekarang kalian semua masuklah ke dalam api itu. Ini kan perintah yang aneh, karena sedang emosi. Pemimpinnya sedang emosi. Orang kalau emosi aneh-aneh. Fahammu, maka bingung ini, gimana nih, kok suruh masuk ke dalam api.
Mereka bingung karena di satu sisi dia kan pemimpin. Nah, dia pemimpin, terus Nabi memerintahkan mereka untuk taat kepada pemimpin. Tapi pemimpinnya nyuruh mereka masuk ke dalam api. Fahammu, sehingga mereka di sini bingung gimana nih. Sehingga sebagian sahabat dengan sahabat yang lainnya itu saling memegang tangan mereka, artinya saling mencegah, nggak usah masuk gitu, nggak usah masuk ke dalam api. Nah, meskipun itu berarti mereka nggak taat terhadap para pemimpin. Jadi mereka saling berpegangan tangan, saling mencegah satu dengan yang lain agar tidak masuk ke dalam api tersebut. Mereka mengatakan, fararna ilan nabiyyi minan nar. Kami sudah lari kepada Nabi dari api neraka. Dulu kami, artinya bil Islam wa tarkil kufur. Nah, mereka mengatakan secara nggak langsung, dulu kami itu dalam kekufuran, kemudian kami datang kepada Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Kami sudah tinggalkan api itu, api neraka, untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam agar terlindung dari api neraka. Nah, sekarang suruh masuk ke dalam api oleh orang tersebut. Oleh pemimpin tersebut. Mereka tetap seperti itu, nggak mau masuk ke dalam api sampai api itu padam. Api itu pun padam dan juga padam juga marahnya sang pemimpin tersebut. Fabalaghan Nabi, kemudian berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan apabila mereka masuk ke dalam api itu, tapi nggak masuk mereka, seandainya mereka masuk ke dalam api itu, maka mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat. Ketaatan itu dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertama menunjukkan buruknya ghadab. Marah itu sesuatu hal yang buruk. Seseorang yang mudah emosi itu akan sulit menjadi seorang pribadi yang berakhlak mulia. Karena orang yang marah maka akalnya tidak bisa mengontrol dirinya. Orang yang sedang marah maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak akan dilakukan di saat seseorang itu dalam kondisi normal. Orang yang marah, dia akan mengucapkan kata-kata yang buruk. Dia akan mencaci, dia akan menghina, dia akan merendahkan orang lain. Yang kata-kata itu tidak akan dia ucapkan di saat dia dalam kondisi normal. Di saat marah, semua diucapkan. Kalau seseorang marah, misalnya seorang suami marah kepada istrinya, atau orang tua marah kepada anaknya, atau seseorang marah kepada orang lain, maka dia bisa mencaci, menghina, bahkan semua nama binatang bisa dia sebut untuk orang yang dimarahi itu, di absen satu persatu, sampai binatang yang paling buruk pun disebutnya untuk orang tersebut ketika seseorang dalam kondisi emosi. Maka orang yang marah, dia pasti akan menyakiti orang lain. Dia akan menyakiti orang lain, dia nggak akan, dan itu berarti dia tidak bisa berakhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia, dia tidak menyakiti orang lain. Nah, dia selalu baik kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan tindakannya. Nah, karena itu harus diwaspadai, kita harus bisa meredam emosi kita, amarah kita. Jangan sampai itu ada pada diri kita karena akan merugikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti ini. Seorang pemimpin lagi marah, lagi emosi. Sesuatu yang diperintahkan nggak masuk akal. Namanya juga sedang marah. Nah, sedang marah. Dia dijadikan pemimpin tetapi pemarah. Maka kalau ada pemimpin pemarah ini bahaya. Nah, bahaya.
Karena dia memiliki kekuasaan dan dia bisa memaksakan diri sehingga madaratnya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan apabila yang marah itu orang biasa. Kalau rakyat jelata marah, dia hanya teriak-teriak saja sampai habis suaranya, habis itu enggak berpengaruh apa-apa. Tetapi kalau yang marah itu seorang pemimpin, itu bisa merusak. Kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar. Seperti ini. Seorang pemimpin, dia manusia, meskipun dia seorang sahabat dan dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin dari Ansar, tetapi karena dia manusia, dia juga bisa emosi, dia kemudian sifat kemanusiaannya keluar, dia marah, dan yang di saat marah yang diperintahkan aneh-aneh. Disuruh cari kayu bakar, kemudian dinyalakan kayu bakarnya dengan api, kemudian mereka semua suruh masuk ke dalam api itu. Nah, di sini ada dilema di antara para sahabat, gimana? Diikuti apa tidak diikuti? Kalau diikuti, itu perintah yang nggak baik, perintah yang tidak baik. Kalau nggak diikuti, itu adalah pemimpin. Nabi menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Nah, di sini mereka saling cegah satu dengan yang lainnya, karena ini adalah perintah keburukan sampai apinya mati dan pemimpin itu sudah redam. Ghadabnya itu, amarahnya sudah redam. Sudah mendingin kepalanya. Jadi kalau seseorang marah harus segera didinginkan dengan cara merubah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, dia duduk atau dia terlentang, atau dia segera mengambil air wudhu, segera berwudhu agar emosinya itu redam. Karena kalau enggak, seseorang bahkan bisa kufur dengan sebab amarahnya, dengan sebab emosinya seseorang bisa keluar dari Islam. Seseorang mungkin saja dengan kemarahannya dia akan mencaci maki Allah, dia akan mencaci maki Nabi, dia akan mencaci maki Islam dan seterusnya. Bahkan dalam kondisi marah seseorang bisa jadi dia akan menceraikan istrinya dan seterusnya. Bahkan bisa jadi dia akan membunuh istrinya, dia akan membunuh anaknya dan seterusnya. Kalau kita mendengar berita-berita di TV tentang kriminal, rata-rata dipicu oleh kemarahan. Ketika terjadi pembunuhan, misalnya istri oleh suaminya atau suami oleh istrinya, selalu dipicu awalnya adalah emosi yang tidak terkontrol. Karena kalau normal nggak mungkin seorang suami membunuh istrinya atau sebaliknya, nggak mungkin orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Tidak mungkin itu terjadi jika seseorang itu normal. Tetapi kalau dalam kondisi emosi, semuanya bisa rusak, semuanya bisa hancur. Sesuatu hubungan yang baik bisa rusak gara-gara salah satu dari orang tersebut itu ada yang marah, ada yang dipenuhi dengan emosi. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini sampai sudah padam emosinya sehingga di berita ini didengar. Kalau sudah redam ya sudah, nggak jadi nyuruh untuk masuk ke dalam api karena sudah redam. Tapi berita itu didengar oleh Nabi. Sehingga Nabi mengatakan apabila mereka masuk ke dalamnya, ke dalam api mengikuti perintah dia, maka mereka tidak akan keluar dari api itu sampai kiamat karena dia mati. Kalau sudah masuk ke dalam api kan dia mati. Udah di dalam api itu saja gak akan keluar karena dia telah mati. Itu dalam sebagian penafsiran. Ada juga yang menafsirkan di sini maksudnya kalau seseorang masuk ke dalam api itu dengan meyakini bahwa itu halal, artinya menghalalkan sesuatu yang haram, maka nanti dia akan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat dan tidak masuk ke dalam neraka selamanya dan tidak akan keluar darinya. Karena di sini berkaitan dengan
masalah keyakinan. Jika seseorang itu menghalalkan sesuatu yang haram, maka seseorang itu jatuh pada kekufuran, pada riddah yang menjadikan seseorang menjadi abadi di dalam neraka. Sebagian ada yang memaknainya seperti itu, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Kemudian yang sangat penting juga untuk diperhatikan adalah dawuhnya Nabi at-ta'atu fil ma'ruf. Jadi ketaatan itu dalam kebaikan, ketaatan terhadap pemimpin itu dalam kebaikan, ketaatan anak kepada orang tua itu dalam kebaikan, ketaatan seorang murid kepada guru itu dalam kebaikan, bukan dalam selain yang baik. Ini sama maknanya dengan hadis lain yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita taat kepada makhluk yang isinya itu apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang nyuruh kita melakukan maksiat, maka wajib kita untuk menolaknya. Enggak taat, enggak boleh kita untuk mentaati dia, siapapun manusianya. Kita tidak boleh mentaati orang tersebut. At-ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu maknanya. Makna dari at-ta'atu fil ma'ruf. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa takwil itu ada kalanya takwil fasid, ada takwil yang sahih. Tidak semua takwil itu dimaafkan pelakunya. Orang yang mentakwilkan sesuatu tidak semuanya itu dimaafkan. Kalau seseorang misalnya ini tadi perintahnya taat kepada pemimpin. Kemudian seseorang di sini dalam hadis ini itu dihadapkan kepada persoalan, sebuah persoalan, yaitu perintah seorang pemimpin itu untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Karena masuk ke dalam api kan bunuh diri itu, sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik. Di sini kemudian kalau seseorang ada kalanya mentakwilkan hadis perintah itu, bahwa perintah itu adalah dalam selain kemaksiatan. Kalau seseorang kemudian tetap bertahan dalam perintah pokok, yaitu menjalankan perintah meskipun maksiat, maka dia akan tetap, atau dia tidak dimaafkan, dia akan masuk ke dalam neraka disebabkan dengan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu hadis lagi. Ana Aisyah radhiyallahu anha 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi. Mathalul ladzi, masal di sini artinya sifat. Mathalul ladzi sifat utawi sifate wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa halih utawi alladzi iku hafizun wong kang apal lahu maring Qur'an iku ma'as safarati sartane ma'as safaratil kiram sartane para malaikat al-kiram kang mulya. Wa matsalul ladzi lan
utawi sifate wong yaqra'u kang maca Al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa halih utawi wong iku yata'ahaduhu ngulang-ulang sapa wong ngakeh-ngakehaken sapa wong ing maca Qur'an wa huwa halih utawi wong alaihi ing atase Qur'an iku syadidun wong kang angel wong kang abot falahu mongko iku kedue alladzi ajroni utawi ganjaran loro. Nah, hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, sifat orang yang membaca Al-Qur'an yang dia itu hafal Al-Qur'an. Artinya dia nggak ada kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an karena bagusnya bacaan dia terhadap Al-Qur'an. Dia dari kecil misalnya dia sudah belajar Al-Qur'an, bacaannya bagus, dia hafal Al-Qur'an. Kemudian dia membaca Al-Qur'an dengan nggak ada kesulitan sama sekali karena memang dia sudah sangat bagus bacaan Al-Qur'annya. Maka digambarkan orang yang seperti itu ma'as safaratil kiram. Dalam riwayat yang lain ditambahi al-bararah, al-kiramil bararah. Nah, artinya dia akan bersama para malaikat. Bersama para malaikat yang mulia yang menunjukkan bahwa derajat orang tersebut itu sangat tinggi, mendapatkan derajat yang agung indallah, sehingga dikatakan ma'as safaratil kiram. Kita tahu bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Mereka ibadun mukramun, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka nggak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang sifat orang yang membaca Al-Quran, yang dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran, diulang-ulang, terus dia membaca Al-Quran, dia nggak hafal Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tetapi dia memperbanyak membaca Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Padahal membaca Al-Quran bagi dia itu syadid, sesuatu yang berat bagi dia, karena dia belum bagus bacaan Al-Qur'annya sehingga untuk membacanya dia masih kesulitan. Tapi dia membacanya benar, cuman dia membacanya dengan penuh penuh kesulitan, tetapi benar membacanya, bukan keliru, enggak. Yang seperti itu dikatakan falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kesabaran dia dalam menanggung beratnya membaca Al-Quran. Karena tadi kan dia kesulitan membacanya, tetapi meskipun begitu dia nggak putus asa. Dia tetap belajar dan dia tetap membaca Al-Quran dengan benar. Maka yang seperti ini dia mendapatkan 2 pahala. Sebagian orang kalau dia kesulitan baca Quran, nggak bisa-bisa. Sebagian karena putus asa, udah nggak usah Quran-Quranan, nggak usah baca Al-Quran. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya dia nggak baca lagi karena sudah putus asa, merasa kesulitan. Saya nggak bisa baca Quran. Akhirnya Al-Quran ditinggalkan, dia nggak belajar lagi. Nah, itu sesuatu hal yang nggak baik. Putus asa. Nah, orang memang nggak sama. Sebagian orang diberikan anugerah otak yang cerdas sehingga mudah dia untuk belajar. Ada sebagian orang yang memang diberikan otak yang kurang cerdas sehingga dalam belajar dia kesulitan. Tetapi orang tersebut meskipun dia nggak memiliki otak cerdas, jika dia terus berusaha untuk belajar, tidak putus asa, pada akhirnya dia akan bisa. Pada akhirnya dia bisa meskipun dengan kesulitan yang luar biasa. Nah, orang yang seperti ini kalau dia dalam hal ini adalah Al-Quran, maka dia akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala kesabaran dia dalam menanggung beratnya
dia untuk bisa membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.